Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Fernanda Widianto dengan NPM 201843500078 dari kelas R6P. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang hasil program web yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL, yaitu web sederhana perpustakaan. Langkah pertama untuk menjalankan program PHP-nya tentunya harus mengaktifkan aplikasi SAM terlebih dahulu. Kemudian klik Start pada Apache dan klik Start pada MySQL. Jika sudah aktif, klik Admin pada MySQL. Tunggu sebentar. Inilah tampilan awal dari PHP MyAdmin untuk membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya yang namanya perpustakaan. Di dalam database perpustakaan ini terdapat 4 tabel, yaitu yang pertama tabel anggota, selanjutnya tabel buku, selanjutnya tabel transaksi, dan yang terakhir tabel user. Selanjutnya saya akan memulai program web sederhana perpustakaan tersebut dengan membuat tab baru dan ketik localhost perpustakaan/login.php. Klik enter. Nah, di sini tampilan awal dari form login web sederhana perpustakaan. Yang pertama, saya ingin mencoba user sebagai admin web sederhana perpustakaan dengan username Indra dan password Indra. Klik login. Di sini ada pesan Anda berhasil login sebagai admin. Klik OK. Inilah tampilan awal dari web sederhana perpustakaan. Bisa dilihat di sini terdapat form data buku, yang kedua form data anggota, yang ketiga ada form data transaksi, dan yang keempat form data laporan. Yang pertama, saya ingin mencoba mengklik form data buku. Di sini sudah ada data buku yang sudah di-input oleh saya sebelumnya. Jika ingin menginput sebuah buku, klik input buku. Di sini pilih judul buku. Saya ingin membuat judul yaitu Belajar PHP untuk Pemula. Pengarangnya oleh Kevin, penerbitnya CV Suka-Suka, tahun terbit 2021, kode ISBN saya isi 325467899. Dengan jumlah buku yang masuk ada 5 buku dan lokasi terdapat di rak 1. Jika sudah diisi semua, maka bisa klik simpan. Di sini ada pesan data buku berhasil ditambahkan. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul informasi detail buku sesuai dengan apa yang saya input sebelumnya.
Jika sudah melihat informasi detail buku, bisa klik kembali. Nah, di sini bukunya sudah masuk ya di data buku. Jika ingin mencari buku yang tadi saya input, bisa diklik di sini, belajar PHP untuk pemula. Klik cari. Di sini sudah muncul data buku yang saya cari. Jika ingin mengedit judul buku ini, bisa diklik tombol edit ini. Saya klik. Nah, di sini saya ingin mengganti pengarangnya menjadi Bagas. Tahun terbitnya 2010. Kode ISBN 987654321. Dengan jumlah buku ada 3. Dan lokasi terdapat di rak 2. Judul buku belajar PHP untuk pemula dasar. Jika sudah selesai diedit, maka bisa klik simpan. Ada pesan data buku berhasil diupdate. Oke. Nah, yang tadi judul buku yang saya edit sudah diubah di dalam data buku. Dan apabila ingin menghapus judul buku belajar PHP untuk pemula dasar, bisa diklik ikon silang ini untuk menghapus judul buku yang saya inginkan. Saya di sini ingin menghapus belajar PHP untuk pemula dasar. Klik hapus. Di sini ada pesan, Anda yakin ingin menghapus data buku belajar PHP untuk pemula dasar. Jika cancel, maka tidak jadi dihapus. Jika klik OK, maka buku tersebut akan terhapus. Kalau ingin menghapus, klik OK. Di sini ada pesan data buku berhasil dihapus. Klik OK. Nah, tadi buku yang saya edit sudah terhapus ya di data buku. Selanjutnya kembali ke menu Home. Selanjutnya ke form data anggota. Di sini terdapat data anggota yang sudah saya input sebelumnya. Jika ingin menginput anggota, bisa klik di sini input anggota. Saya klik. Di sini NIM saya isi 3456781 Nama lengkapnya Bagas Adinegara. Tempat lahir di Depok. Tanggal lahir tanggal 17 Agustus tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki. Pilih prodi informatika. Tahun masuk 2018. Jika sudah diisi semua, maka bisa klik simpan. Sini ada pesan data anggota berhasil ditambahkan. Klik OK. Nah, di sini muncul informasi detail anggota sesuai dengan apa yang saya input sebelumnya. Jika sudah, klik kembali. Apabila saya ingin mencari data nama yang tadi saya input, bisa diklik di sini dengan nama Bagas Adinegara. Klik cari. Di sini muncul nama Bagas Adinegara yang saya cari. Jika ingin mengedit nama anggota Bagas Adinegara,
atau semacamnya, bisa diklik tombol pensil ini sebagai edit. Kita klik. Di sini saya ingin mengganti namanya menjadi Syahrul. Tempat lahirnya di Bogor. Tanggal lahir 1 Juli tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki. Prodi Teknik Industri. Tahun masuk 2018. Jika udah diisi semua, maka bisa klik simpan. Di sini ada pesan data anggota berhasil diedit. Klik OK. Nah, ini data nama Syahrul yang tadi sudah saya edit. Jika ingin menghapus data anggota atas nama Syahrul, bisa diklik icon silang ini untuk menghapus data nama anggota atas nama Syahrul. Kita klik hapusnya. Nah, data anggota berhasil dihapus. Sudah terhapus di data anggota. Selanjutnya, kembali ke menu Home. Selanjutnya, kita ke form data transaksi. Di sini ada data transaksi dan nama peminjam beserta judul buku apa saja yang dipinjam. Di sini sudah ada satu orang atas nama Kri yang terlambat selama 48 hari dikenakan denda sebanyak 96.000. Per harinya itu dikenakan denda per hari sebanyak Rp2.000. Dan apabila kita ingin menginput transaksi, bisa diklik input transaksi. Pilih judul buku yang ada di database buku, yaitu saya pilih PHP dasar, nama peminjam atas nama Jaka Kurniawan, tanggal pinjamnya tanggal 12, tanggal kembalinya tanggal 19. Keterangan, harap jaga buku dengan baik dan dikembalikan tepat pada waktunya. Jika sudah diisi semua, bisa diklik simpan. Transaksi sukses, oke. Di sini apabila kita ingin mencari nama peminjam yang tadi saya input, saya diketik di sini atas nama Jaka Kurniawan. Klik cari. Di sini terdapat nama Jaka Kurniawan dengan meminjam buku PHP dasar. Dan apabila kita ingin perpanjang waktunya untuk minggu kedepannya lagi, bisa diklik perpanjang ini. Saya klik, berhasil diperpanjang. Klik OK. Di sini sudah ditambahkan tanggal kembalinya menjadi tanggal 26. Dan apabila nama peminjam tersebut sudah mengembalikan buku PHP dasar, maka bisa diklik kembali. Saya klik, berhasil dikembalikan. Nah, di sini nama peminjam atas nama Jaka Kurniawan sudah tidak meminjam buku lagi. Selanjutnya ke menu Home. Dan yang terakhir ada form data laporan. Saya klik. Di sini terdapat berkas laporan berupa yang pertama laporan buku, yang kedua laporan anggota, yang ketiga laporan transaksi. Saya klik laporan buku terlebih dahulu. Di sini bisa di-print laporannya, data buku web sederhana perpustakaan. Inilah tampilan laporan data buku web sederhana perpustakaan. Bisa dilihat.
Jika sudah, kembali ke web sederhana perpustakaan. Selanjutnya saya ingin melihat laporan anggota. Di sini juga bisa di-print berkas laporan data anggota web sederhana perpustakaan. Inilah tampilan laporan data anggota web sederhana perpustakaan. Bisa dilihat. Jika sudah, kembali ke web sederhana perpustakaan. Selanjutnya, saya ingin melihat laporan transaksi. Saya klik. Di sini sama bisa di-print juga laporan data status peminjaman buku web sederhana perpustakaan. Inilah tampilan laporan data status peminjam buku web sederhana perpustakaan. Inilah tampilannya. Jika sudah, kembali ke web sederhana perpustakaan. Dan di sini saya sebagai admin bisa menambahkan user yang ingin bergabung ke web sederhana perpustakaan. Saya klik user. Di sini terdapat 3 user. Jika saya ingin menginput user baru, bisa klik input user. Di sini nama lengkap user baru yaitu Bagas Adinegara, username Bagas, passwordnya Bagas, emailnya bagas@gmail.com. Grup user saya pilih administrator. Jika sudah isi semua beserta grup user yang dipilih, bisa diklik simpan. Saya klik. Ada pesan data berhasil ditambahkan. Klik OK. Di sini data yang tadi saya input sudah masuk ke data user. Apabila saya ingin mencari user yang tadi saya input, bisa diketik sini Bagas Adinegara. Klik cari. Di sini muncul nama Bagas Adinegara dengan email bagas@gmail.com dengan level sebagai admin. Jika ingin mengedit nama beserta email serta level, bisa diklik icon edit ini. Saya klik. Di sini saya ingin mengganti nama lengkap dari Bagas Adinegara Budiman. Username-nya Bagas, passwordnya Bagas juga. Emailnya saya ganti menjadi bagas123@gmail.com. Dan saya ingin mengganti level tersebut menjadi pustakawan. Jika sudah diisi semua beserta levelnya, bisa diklik simpan. Saya klik. Ada pesan data user berhasil diubah. Klik OK. Nah, di sini nama Bagas Adinegara Budiman sudah terganti email beserta levelnya. Jika ingin menghapus nama Bagas Adinegara, bisa diklik icon silang ini untuk menghapus data tersebut. Saya klik. Ada pesan Anda yakin ingin menghapus data user Bagas Adinegara Budiman? Jika klik cancel, maka tidak jadi dihapus. Jika klik OK, maka data tersebut akan terhapus. Saya klik OK. Di sini ada pesan data berhasil dihapus. Klik OK. Nah, tadi nama Bagas sudah terhapus. Jika ingin keluar dari program web sederhana perpustakaan, bisa diklik tombol logout ini. Saya klik. Ada pesan Anda berhasil logout. Terima kasih telah berkunjung di web sederhana perpustakaan. Sampai jumpa kembali. Klik OK. Kembali ke form login semula web sederhana perpustakaan. Selanjutnya saya ingin mencoba login sebagai pustakawan dengan username pustakawan, password pustakawan.
Jika sudah, klik login. Ini ada pesan Anda berhasil login sebagai pustakawan. Saya klik OK. Di sini muncul tampilan awal dari web sederhana perpustakaan dengan user sebagai pustakawan. Di fitur ini pustakawan hanya bisa melihat isi data buku, isi data anggota, beserta data laporan. Inilah tampilan awal dari web sederhana perpustakaan sebagai pustakawan. Yang pertama saya coba klik form data buku. Saya klik. Di sini pustakawan hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit, menghapus, bahkan menginput buku baru. Bisa dilihat judul buku Sakti. Di sini terdapat informasi detail buku yang sudah saya input sebelumnya. Jika sudah, klik kembali. Dan apabila saya ingin mencari buku PHP dasar, maka bisa klik cari. Di sini terdapat judul buku PHP dasar. Jika sudah, maka klik kembali. Selanjutnya kembali ke menu Home. Selanjutnya saya ingin melihat form data anggota. Di sini sama, pustakawan hanya bisa melihat data anggota saja. Tidak bisa mengedit, menghapus, bahkan menginput anggota baru. Sebagai contoh, saya ingin melihat nama Kratos. Di sini terdapat informasi detail anggota sesuai apa yang saya input sebelumnya. Jika sudah, klik kembali. Jika ingin melihat nama anggota, bisa diketik sini, misal Jaka Kurniawan, kemudian klik cari. Muncullah nama Jaka Kurniawan tersebut. Jika sudah, klik kembali. Selanjutnya kembali ke menu Home. Selanjutnya kita ke form data transaksi. Saya klik. Di sini pustakawan bisa menginput transaksi untuk meminjam buku apa yang ingin dipinjam. Sebagai contoh, saya ingin menginput transaksi baru. Pilih judul buku, database pemula, nama peminjam atas nama Jaka Kurniawan, tanggal pinjam tanggal 12, tanggal kembali tanggal 19. Keterangannya, harap jaga buku dengan baik dan dikembalikan tepat pada waktunya. Jika sudah diisi semua, maka bisa klik simpan. Klik simpan. Terdapat pesan transaksi sukses. Klik OK. Muncullah nama peminjam tersebut atas nama Jaka Kurniawan dengan meminjam judul buku, yaitu buku Sakti. Di sini saya ingin mencari nama peminjam yang barusan saya input, Jaka Kurniawan. Klik cari. Muncullah data tersebut di pencarian data transaksi. Jika ingin perpanjang tanggal kembali, bisa diklik perpanjang ini. Terdapat pesan berhasil diperpanjang. Klik OK. Nah, muncul Jaka Kurniawan dan tanggal kembali menjadi tanggal 26, yang artinya nama peminjam atas nama Jaka Kurniawan harus mengembalikan buku pada tanggal 26, dan apabila tidak dikembalikan buku sesuai dengan tanggal kembali, maka nama peminjam tersebut akan dikenakan sanksi atau denda sebanyak Rp2.000 per harinya. Jika nama peminjam
atas nama Jaka Kurniawan tersebut sudah mengembalikan judul buku yang berjudul Buku Sakti, maka bisa klik kembali. Terdapat pesan berhasil dikembalikan. Klik OK. Di sini nama Jaka Kurniawan sudah tidak meminjam buku lagi. Kembali ke menu Home. Dan yang terakhir ke form data laporan. Saya klik. Di sini terdapat 3 laporan, yaitu yang pertama laporan buku, yang kedua laporan anggota, yang ketiga laporan transaksi. Jika ingin melihat laporan buku tersebut, bisa diklik. Saya klik. Di sini pustakawan juga bisa ngeprint laporan data buku web sederhana perpustakaan. Inilah tampilan dari laporan data buku web sederhana perpustakaan. Bisa dilihat. Jika sudah, kembali ke web sederhana perpustakaan. Selanjutnya, saya ingin melihat laporan anggota. Saya klik. Di sini sama. Pustakawan juga bisa mengeprint laporan data anggota web sederhana perpustakaan. Inilah tampilan laporan data anggota web sederhana perpustakaan. Bisa dilihat. Jika sudah, kembali ke web sederhana perpustakaan. Dan yang terakhir ada laporan transaksi. Saya klik. Di sini sama juga, pustakawan bisa mengeprint laporan data status peminjaman buku web sederhana perpustakaan. Inilah tampilan dari laporan data status peminjaman buku web sederhana perpustakaan. Bisa dilihat. Jika sudah, kembali ke web sederhana perpustakaan. Dan fitur terakhir, di sini pustakawan tidak bisa menginput user baru, yang artinya hanya admin saja yang menginput user baru serta mengedit bahkan menghapus data-data user yang ada di web sederhana perpustakaan. Jika ingin keluar dari web sederhana perpustakaan, bisa klik logout. Saya klik. Sini ada pesan, Anda berhasil logout. Terima kasih telah berkunjung di web sederhana perpustakaan. Sampai jumpa kembali. Klik OK. Lalu muncul tampilan awal dari form login web sederhana perpustakaan. Demikian penjelasan dari saya mengenai hasil tampilan dari web sederhana perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.